Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kita akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah ada di samping saya malam hari ini adalah Ayunia. Apa kabar Ayu? Kabar baik. Gimana, kamu punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Oh, ada. Seperti apa ceritanya? Waktu itu aku pernah kesurupan sih. Kesurupan? Di mana? Di Studio Alam. Oke. Depok ya, Depok. Gimana kejadiannya tuh? Itu lagi pas syuting gitu juga, terus nggak sadar sih. Tiba-tiba nggak sadar, nah besoknya diceritain terus dikasih lihat video, tiba-tiba biru-biru semua gitu. Ada videonya. Waktu itu ada. kamu rasain apa gelap hilang aja gitu? Waktu itu ada temen yang pingsan, terus aku di kamar mandi, terus aku coba bantu dia. Setelah itu aku turunin dia, terus dia matanya kayak putih semua gitu kan. Terus aku ingetnya terakhir aku disuruh pijetin tangannya, tiba-tiba aku yang lupa. Oke. Waktu teman-teman ngelihat itu, apa reaksi mereka? Mereka melakukan apa ke kamu? Mereka tuh ada kurang lebih 4 orang pegangin aku ya. Pegangin aku dan itu laki-laki semua dan aku nggak kepegang. Berontak gitu? Kayak tangan aku sampai gini sih. Katanya itu sih berbentuk harimau atau apa gitu. Mengeluarkan suara atau Iya. ngomong sesuatu nggak? Enggak, kayak mengaum gitu aja. Dan sembuhnya atau lepasnya akhirnya Itu gimana? tahu sembuhnya dari orang di studio itu bilang karena itu udah jam 12 jadi harus break syutingnya. Oke. Dan Jadi- setelah itu udah selesai? Udah selesai, pokoknya jam 12 itu kita harus keluar dari studio situ. Tapi setelah itu kamu nggak pernah kesurupan lagi kan? Enggak, cuma trauma aja sih. Trauma ya, tapi mudah-mudahan semalam hari ini baik-baik aja ya. Nggak Ya ada harus trauma baik-baik ya. aja sih. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang Oke. pertama. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku menggunakan banyak susuk. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Valerie. Selamat malam Valerie. Malam mas, Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? jadi kan saya karyawan kantoran. Di kantor saya itu tuh ada atasan saya, bos saya. Orangnya itu ganteng, Oke. kaya. Di pikiran saya tuh ada rasa buat milikin dia. Pokoknya saya harus dapetin dia. Harus jadi milik saya. Sampai saya ada pikiran buat pergi ke orang pinter, pergi ke dukun, buat melet dia, supaya dia tertarik sama saya. Dan kamu lakuin itu? Iya, saya lakukan. Kamu datang ke orang pintar? Iya, saya datang ke orang pinter. Apa yang kamu lakuin di sana? Jadi di sana saya dikasih cermin. Orang pintar itu bilang cermin itu sebagai teman ngobrol saya. Terus di lipstik saya juga ditaruh sesuatu gitu mas. Saya nggak ngerti itu untuk apa. Dia cuma bilang itu untuk supaya laki-laki tertarik sama saya. Termasuk atasan saya itu. Terus cermin itu tuh, jadi kalau saya habis mandi atau saya mau berangkat ke kantor, kalau saya lagi sisiran, saya selalu ajak ngobrol. Saya tanya, gue cantik gak sih? Gue bisa gak sih dapetin dia? Terus cermin itu jawab mas. Apa jawabannya? Dia bilang, kamu paling cantik dan kamu pasti bisa dapetin dia. Dan di cermin itu saya lihat ada sosok nenek-nenek tua. Itu kamu nggak takut begitu ngelihat, dengar suara, ngelihat sosok nenek-nenek tua? Awalnya sih saya takut. Tapi lama-kelamaan tuh saya jadi nyaman. Jadi kayak teman ngobrol sendiri. Oke, lalu lipstick itu dipakai? Iya, jadi setiap saya mau berangkat kerja, saya pakai lipstik itu. Dan bener mas,
di kantor saya tuh saya jadi bahan pusat perhatian, Mas. Semua laki-laki tuh di kantor saya, di lantai saya bekerja, semua pada suka sama saya. Yang tadinya biasa-biasa aja jadi kayak ngajakin jalan, ngajakin dinner. Termasuk orang yang kamu suka itu? Termasuk atasan saya itu. Dan sampai waktu itu saya juga pacaran sama dia kan. Saya berhasil dapetin dia. Dan hubungan kami juga sampai ke tahap serius. Menikah? Mau menuju pernikahan? Terus pas awal tahun 2017 ada karyawan baru perempuan di kantor saya itu. Jadi tuh saya udah nggak ada daya tariknya lagi, Mas, semenjak ada dia. Termasuk sama pacar saya sendiri. Pacar saya juga udah kayak malah dibilang hampir selingkuh kali sama dia ya. Saya labrak, saya berantem kan. Saya berantem sama pacar saya dan pacar saya lebih belain itu perempuan. Dan waktu saya ngelabrak dia di kantor juga, orang-orang kantor, teman-teman saya malah justru pada belain dia dibandingin saya. Saya kesel lah, saya marah. Saya berpikir dong, gimana caranya gue harus balas dendam sama itu perempuan kan. Saya pergi lagi ke dukun itu, Mas. Pokoknya saya nyuruh dukun itu nyantet dia lah. Dan akhirnya beneran sakit dianya? Iya, saya mintanya dia sakit-sakitan, muntah-muntah, muntah darah. Terus waktu itu kan seminggu setelah saya pergi ke dukun itu, saya lagi gosip-gosip sama teman-teman kan. Saya dengar-dengar perempuan itu katanya nggak masuk kerja udah lama. Kenapa? Terus saya belaga nggak tahu dong. Saya tanya, kenapa dia nggak masuk kantor? Teman saya dan bilang sakit, katanya muntah-muntah darah sampai keluar kawat. Keluar kawat? Iya. Dan di situ saya rasanya puas banget. Saya seneng banget. Berarti itu santet saya berhasil. Mbak Valerie, Anda kirim santet ke orang yang emang dia salah ya kalau dia menjadi pusat perhatian? Ya saya anggap dia salah lah, karena dia tuh udah ngerebut pacar saya. Kalau pacar kamu? Tapi semenjak saya ngelakuin itu, Mas, kan saya udah nggak gunain cermin itu lagi ya. Saya marah kan sama cermin itu juga bilang saya kalah cantik dari dia. Ya. Jadi tuh saya kayak ada yang gentayangin gitu, Mas. Apa? Ya itu sosok nenek-nenek tua itu. Yang di cermin itu? Iya. Sering datang wujudnya atau lewat mimpi? Lewat mimpi juga. Kadang kalau saya lagi tidur atau saya lagi duduk suka lewat gitu, ngapain? Mas. Dia datang dari mimpi atau lewat itu ngapain? Kayak gimana sih, kayak dia tuh nggak suka saya tuh udah nggak gunain itu lagi, dia tuh minta saya tetap pakai cermin itu lagi. Saya tuh padahal udah nggak mau kan, saya juga pengen hidup normal kayak orang-orang, saya udah nggak mau kayak gitu-gitu karena saya juga udah puas perempuan itu juga udah dapat ganjarannya. Tapi nenek-nenek itu yang dalam cermin sering mengganggu. Iya, masih mengganggu sampai sekarang. Oke, tujuan datang ke sini untuk apa? Saya tuh mau minta tolong sama Kak Roy supaya saya bisa lepas dari gangguan nenek-nenek tua itu. Saya udah takut, Mas. Saya hampir gila, Mas. Saya kemana-mana jadi ketakutan terus, kayak dihantuin. Terus bukan cuma sekedar dalam mimpi, kadang kalau saya lagi kemana-mana gitu dia suka hadir atau enggak di sini saya juga kayak ada yang bisik kayak gitulah. Saya jadi takut sendiri. Tapi kamu nggak tahu maunya dia itu sebenarnya apa? Hanya perkiraan. Iya. Kaca itu minta dipakai lagi, cermin itu minta dikeluarin dari gudang. Baik, kita akan lihat apa kata sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Valerie, tinggal di rumah bernomor 14. Lahir tanggal 8 November 1990. Sosok yang suka berkelana tanpa tujuan. Dia memiliki perasaan yang mudah tersinggung dan dapat marah seketika. Saya melihat Valerie selalu ingin melakukan seseorang yang ia inginkan. Sikap itu membuatnya selalu terlibat dalam ritual ilmu hitam. Dia selalu menyelesaikan sesuatu dengan cara yang curang. Saya melihat sosok nenek-nenek tua yang menyeramkan di tubuh Valerie. Apakah sosok ini mengganggu atau ini menjaga Valerie? Akan kita lihat pada malam hari ini.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Valerie dengan tanggal 8 bulan 11 1990 dan nomor rumah 14. Iya. Valerie karena sakit hati, bukan sakit hati tapi cemburu ya. Awalnya datang ke seorang dukun untuk memelet orang, berhasil dikasih cermin, lalu menggunakan lipstik, tapi ada orang lain yang mengganggu orang yang dipelet. Makanya sakit hati, kesel, dan mengirim santet kepada orang itu. Oh my god, boy. Yes. Roy. Tisu dong. Roy. Energinya Valerie gede juga ya. Saya minta air. Tisu basah juga deh. Sama air. Yeah, it's okay. My God, Darah loh. Masih mau diterusin? masih mau diterusin? Kita perlu break dulu nggak? Masa break dulu? Gak usah break dulu. Is it good? Looks good. Oke lah. Nah, it's okay. Nah, it's okay. Diam. Valerie, Ini kenapa, Roy? Ada kaitan sama Valerie? saya lihat Valerie langsung saya drop banget. Entah kenapa. Kamu pasti menyimpan sesuatu di dalam tubuh kamu sih, Valerie. Dan saya melihat seperti yang dibahas tadi, dia menaklukkan pria di kantornya dengan cara yang aneh kan. Iya. Dengan menggunakan pelet dan cermin. Pelet dan cermin. Lalu kemudian cerminnya udah bilang ke dia sudah tidak cantik lagi, cantikan yang itu. Iya, dan itu yang bikin dia sakit hati. Baiklah, saya ngerasa antara cermin dan kamu, saya ngerasa mengalami semacam kolaborasi dan di cermin dan di mukanya itu dipengaruhin sih. Pengaruhin sama makhluk astral, makhluk gaib. Bayang-bayang cermin itu tidak bisa hilang sih sebenarnya. Dan selalu memberitahu hal-hal yang di luar dugaan. Di dalam cermin tersebut ada makhluk halus berupa nenek-nenek. Itu yang saya lihat. Oh, itu yang suka mengganggu Valerie, makanya datang ke mimpinya dan juga lewat di sampingnya. Iya. Mau apa sebenarnya dia, Roy? Sebenarnya saya ngelihat di situ mau nyawanya sih. Gangguan-gangguannya Valerie seperti apa? Ya, jadi tuh saya sering didatengin lewat mimpi Kak Roy. Terus Iya. kalau saya lagi tidur atau saya lagi duduk itu suka lewat gitu Kak Roy, kayak sosok-sosok nenek-nenek itu cepet banget, atau di sini suka kayak berasa kayak ada yang berbicara kayak gitulah. Kamu nggak bilang nenek-neneknya jangan ganggu saya? Saya udah bilang waktu itu jangan ganggu saya lagi karena saya udah nggak menggunakan cermin itu. Tapi bayangan itu nggak lepas dari mimpi saya, dari kehidupan saya sehari-hari. Saya kayak dihantuin terus. Saya sampai takut banget kemana-mana Kak Roy. Saya ngerti sih perasaannya. Teman kamu kurang banyak ya kayaknya. Teman kamu tuh juga kurang banyak kalau saya nilai.
Iya. Saya lihat kamu pulang ke cermin, pulang cermin, pulang tidur cermin dan segala macam seperti itu. Jadi gak heran sih kalau makhluk halusnya seperti itu, nempelnya ke kamu, bergantung. Aduh. Tolongin saya Kak Roy, saya itu udah nggak mau. Kamu ngelihat ada sesuatu yang disimpan ya? Iya, ada sesuatu yang aneh sih di dalam badannya si Valerie. Saya ngelihat berupa nenek-nenek, tepat sekali berupa nenek-nenek di sini. Tapi sebentar deh, ini Roy kayaknya harus bersihin. Saya takut keluar lagi darahnya, boleh datang nggak? Bersihin dulu. Baik, saya akan bersihin dulu sebentar. Sebentar, saya takut keluar lagi deh. Oke. Saya takut dia pas ngeluarin benda lagi, barang yang dikeluarin lagi justru malah bikin keluar darah lagi. Kamu yang bawa sesuatu ya? Di belakang sih, cermin itu. Dia tiba-tiba masuk langsung darah keluar dari hidung. Kamu ngerasain sesuatu nggak? Nggak. Baik-baik aja ya. Kenapa mesti dibawa? Karena tuh saya pengen lepas dari cermin itu, Kak. Jadi tuh pengen minta solusi juga sama Kak Roy. Gimana baiknya cermin itu mau diapain? Pernah coba nggak dibalikin ke orang yang ngasih cermin itu? Nggak pernah sih, cuma saya simpan aja di gudang. Maksudnya saya udah nggak mau gunain lagi, saya nggak pernah balikin. Itu juga sih, saya juga takut datang ke orang pintar lagi, Mas. Tapi Roy tadi ngelihat ada sesuatu yang ada di dalam badan kamu. Ada satu benda yang dimasukin nggak? Dipasang di badan. Nggak tahu sih, waktu itu cuma dikasih cermin sama lipstik aja sih. Terus cermin itu yang saya lihat emang ada yang sosok nenek-nenek itu. Lipstiknya itu di bawah. Lipstiknya di itu juga, di belakang juga. Oke, nanti tunggu Roy dulu ya. Jadi ada barang-barang yang dibawa ke sini. Saya mau tanya, itu laki-laki atasan kamu itu sekarang gimana kondisinya? Saya udah nggak sama dia. Jadi nggak tahu sekarang di mana? Nggak, pokoknya saya juga udah nggak tahu kabar perempuan yang itu. Terus sama mantan pacar saya itu juga saya udah lost contact juga.